Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Januari 2025. Saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bukalah hati bagi Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10 dan Injil Matius 6 ayat 34 sampai dengan 44. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi kemarin saudara kita disadari saudara kalau Tuhan Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Kepeduliannya ini yang nyata dapat kita lihat dalam Injil hari ini. Di mana saudara, yang pertama, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Markus 6 ayat 34. Dan yang kedua, waktu sudah hampir malam, pada murid memohon kepada Yesus, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Markus 6 ayat 36. Tetapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Markus 6 ayat 37. Saudaraku, melihat ini apakah kita masih meragukan kepercayaan kita kepada Yesus, saudara? Masih khawatirkah kita dengan kehidupan ini, saudara? Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan akan jati dirinya, di mana akan kasihnya yang pertama, saudara. Yesus menunjukkan kasihnya dengan memperhatikan orang banyak yang mengikutinya. Ia mengajarkan mereka, memberikan peneguhan dan menyediakan makanan. Itu kasihnya yang besar. Kasih yang sama pula ditunjukkan kepada kita, saudara, kepada saya dan saudara saat ini yang percaya dan penuh pengharapan kepada dirinya. Dia perhatikan bukan sekedar memperhatikan, tapi sampai ke dalam hati kita diperhatikan, saudara. Sehingga dia mengerti akan tangisan kita. Dia mengerti akan sakitnya kita. Dia mengerti akan kebutuhan kita. Dan dia mau masuk ke dalam hati kita agar kita mengalami kasihnya, mengalami penghiburannya. Yang kedua, saudara, belas kasihan. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang seperti domba tanpa gembala. Belas kasihan adalah perasaan yang kuat yang mendorong manusia untuk mengurangi penderitaan orang lain. Gejolak kehidupan apapun, saudara, yang kita hadapi sehingga menghimpit kita, Dia yang Tuhan kita selalu tergerak oleh belas kasih untuk membebaskan kita, saudara. Tapi sayang, sungguh sangat sayang sekali, saudara, kita sering tidak merasakan akan kehadirannya karena tertutupnya hati kita untuk Dia. Oleh kesombongan kita, kemunafikan kita, saudara, oleh sakit hati, kebencian, dendam kita, saudara, sehingga semuanya menghalangi kasih Yesus yang mau menjamah kita. Yang ketiga, saudara, dari Injil ini kita dapat melihat jati diri Yesus yang mengucap syukur. Walaupun Dia adalah Tuhan, saudara, sebelum makan, Yesus mengucap syukur kepada Bapanya di surga. Hal ini mau menunjukkan bahwa orang percaya seharusnya mengucap syukur setiap kali hendak makan. Bukan saja hendak makan, saudara. Saat kita mau melakukan aktivitas apapun, saudara, kita harus mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan Allah kita. Mengucap syukur, saudara, berarti kita mau berterima kasih atas berkat yang boleh kita terima saat ini. Tidak sedikit dari kita, anak-anak Tuhan, yang enggan untuk mengucap syukur di depan umum. Saat makan di restoran, di warung, dengan alasan kita ini minoritas lah. Jadi malu atau ada ketakutan, serta alasan-alasan yang lain. Dan yang keempat, saudara, Yesus memberi makan orang.
Peristiwa ini mau mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa bersama Tuhan kita dapat juga memberi makan banyak orang. Kita harus memiliki kepedulian dan adanya belas kasih untuk meringankan beban saudara kita yang kelaparan. Janganlah kita egois dalam hidup ini, tapi kita mau rela, kita mau bela rasa, saudara. Kita harus memiliki bela rasa yang dengan cepat ringan tangan untuk membantu. Saya bersyukur banyak begitu teman-teman saya yang seiman juga di dalam kelompok doa yang selalu membagi-bagi makanan bagi mereka yang membutuhkan. Orang-orang yang di jalanan yang membutuhkan makan. Begitu banyak teman-teman kelompok-kelompok persekutuan, kelompok doa, maupun kelompok apapun yang mau memiliki bela rasa untuk saling membagi. Itu yang harus kita pertahankan, saudara. Dan yang kelima, saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Dalam Injil hari ini kita melihat Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang dapat menyediakan dan memuaskan semua orang yang datang kepadanya. Mengajak, membimbing mereka dalam kasih. Kita pun diharapkan oleh Yesus Tuhan agar dapat membimbing dalam kasih kepada semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana yang mengalami kegelapan, saudara. Yang mengalami kebuntuan, kepahitan, yang tersesat. Kita pun mau menjadi mercusuar, saudara. Menerangi bagi saudara-saudara kita yang mengalami kegelapan ini. Bukankah kita ini dikatakan Yesus adalah terang dan garam dunia? Maka jadilah mercusuar untuk sesama kita. Regi hari ini, saudara, kembali mau menyadari kita semua bahwa Yesus Tuhan adalah sosok pribadi yang sangat-sangat peduli kepada kita, saudara. Dan kepeduliannya ini ditunjukkan dalam Injil hari ini, yaitu akan kasihnya. Selalu tergerak oleh belas kasih untuk mengulurkan tangannya kepada kita. Untuk dapat mengalami kasih Tuhan Yesus, kita harus membuka hati kita, saudara. Kita harus buka hati kita, membiarkan dia masuk ke dalam hati kita dan memimpin kehidupan kita. Kita pun diharapkan agar dapat seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih dengan lebih lagi mengasihi sama. Sekalipun dia musuh kita yang telah menyakiti kita, yang telah melukai kita. Kita mau memberi pengampunan kepada mereka. Karena kasih itu adalah mau melepaskan, memberi pengampunan. Yesus pun mau dari kita, saudara, untuk dapat membimbing menjadi mercusuar, saudara, bagi saudara-saudara kita yang mengalami kegelapan. Karena kita adalah terang dan garam dunia. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau juga membuka hati kita untuk Tuhan. Biarkanlah kita boleh dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan kita boleh merasakan kasih-Nya. Sehingga kita boleh memiliki kasih Yesus dalam kehidupan ini. Dan kita dapat menyalurkan kasih yang telah kita terima dari Yesus. Kita mau sampaikan kepada semua orang. Ingat, kasih adalah melepaskan dan mau mengampuni. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Alehim.